kelas 6, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, hari ini kita lanjut lagi materi kita PKN. Sudah lama sekali ya, hampir 2 minggu kita tidak belajar PKN ya. Karena sering terbentur dengan kegiatan-kegiatan ya, sehingga akhirnya video pembelajaran tidak ada. Nah, untuk hari ini lanjut materi kita halaman 112 ya. Pasti pada bingung nih, lupa bukunya buku 6 berapa Bu? Tema yang keberapa Bu? Ya. Buka buku kalian buku 6B ya. Buku 6B halaman 112. Kita hari ini belajar tentang kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Sebelumnya kita mempelajari tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat ya. Kemarin itu sudah kita pelajari. Nah, hari ini kira-kira kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan yang seperti apa yang bisa meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Nah, kalau kamu lihat di buku kamu halaman 112, di sana dipaparkan bahwa NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dianugerahi wilayah yang sangat luas dan kekayaan alam yang beragam untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu juga Indonesia juga dianugerahi dengan keberagaman etnis, suku, kemudian agama dan budaya. Karena banyak sekali perbedaan kayaknya akan keberagaman, harusnya ya, ini menjadi suatu kekayaan bagi kita untuk mensejahterakan terutama dalam masyarakat kita sendiri. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kekayaan alam yang kita miliki sebenarnya dapat kita olah, dapat kita manfaatkan untuk kesejahteraan kita. Karena itu ya, seharusnya sikap kita adalah bisa memanfaatkan ya kekayaan alam kita, baik itu dari bidang misalnya pertambangan ataupun dari hutan ataupun dari laut, itu sebenarnya bisa kita manfaatkan itu justru untuk kesejahteraan rakyat negara kita ya. Tapi masalahnya itu tidak mudah ya. Kalau kita tidak bisa mencerminkan sikap yang namanya gotong royong, sama-sama dalam memanfaatkan ini untuk kesejahteraan kita semua, itu sulit ya. Kalau masih ada sikap yang ingin untung sendiri, itu sulit ya. Yang namanya kesejahteraan itu bisa kita peroleh kalau kita bisa sama-sama memanfaatkannya, kita bisa saling berbagi di sana. Nah, itu dia, baru kesejahteraan itu sampai ke dalam diri kita. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau kita lihat ya, dengan kekayaan alam yang kita miliki, itu akan menarik yang namanya wisatawan. Wisatawan ini bukan hanya wisatawan asing ya, wisatawan domestik seperti kita pun tertarik. Misalnya kita yang tinggal di Kalimantan mungkin tertarik nih melihat kekayaan alam yang ada misalnya di daerah Papua misalnya, ataupun daerah Sumatera, ataupun daerah Jawa. Nah, di mana saat kita melakukan perjalanan ini, kita mengunjungi, kemudian kita membeli hasil yang ada dari daerah tersebut ya, kemudian saat kita membeli itu ya, itu akan menjadi pendapatan untuk orang di daerah tersebut ya, di tempat kita membeli itu jadi pendapatan mereka, sehingga itu bisa mensejahterakan mereka. Begitu juga di daerah kita, misalnya kita bisa mengolah, menjaga, mengelola kekayaan alam kita sehingga menjadi objek wisata, itu pun akan menarik perhatian orang-orang di luar sana, sehingga akhirnya berkunjung ke Kalimantan misalnya, melihat oh di sana tempatnya menarik nih, kekayaan alamnya keren,
pemandangannya alami sekali misalnya, sehingga orang tertarik mendatangi, dan itu pun akhirnya bisa menjadi kesejahteraan orang-orang di sekitar situ ya, dimana mereka membuka dan mengolah lahan tersebut untuk jadi objek wisata, kemudian mendapatkan pendapatan, sehingga kesejahteraan itu sampai kalau kita memiliki sikap yang namanya persatuan dan kesatuan tadi ya, bisa mengolahnya dengan bijak ya. Alam kita mengolah, memanfaatkan alam itu dengan bijak. Tapi jika kita tidak bisa bersatu ya, maka akan sulit mencapai suatu kesejahteraan, karena ketika apapun yang ada di negara kita ya, itu akan menjadi was-was bagi diri kita untuk berkunjung ke tempat yang lain jika persatuan dan kesatuan itu tidak ada. Seperti misalnya tadi tentang objek wisata, misalnya tentang objek wisata tadi, seharusnya kita bisa saling berkunjung ya, dari satu pulau ke pulau lain ataupun dari provinsi antar provinsi misalnya. Tapi karena tidak adanya persatuan dan kesatuan, maka kita pun tidak berani ke provinsi yang lain, tidak berani melakukan perjalanan yang jauh. Karena apa? Karena sikap yang tidak menampakkan atau tidak menimbulkan persatuan dan kesatuan ini akan berdampak sekali bagi kehidupan kita sehari-hari ya, karena dengan tidak adanya kepercayaan kita terhadap orang-orang lain, sehingga membuat kita ya tetap stay di tempat kita, dan kita merasa aman di tempat kita sendiri dan tidak akan mau berkunjung ke tempat orang lain, maka kesejahteraan itu tidak akan kita peroleh ya. Kesejahteraan itu bukan hanya masalah materi ya, bukan hanya masalah uang. Kesejahteraan itu bisa meliputi adalah rasa dari ketentraman, kedamaian ya, dan kenyamanan yang kita rasakan. Jadi tidak selalu kesejahteraan itu diperhitungkan dengan masalah materi atau uang ya. Kesejahteraan itu tidak, tapi juga kesejahteraan itu meliputi apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kalau kita tidak merasa aman, tidak merasa nyaman, tidak merasa damai, maka kita kurang merasakan yang namanya kesejahteraan tersebut ya. Dengan adanya perselisihan, pertempuran, perkelahian, siapa sih yang mau yang seperti itu? Dan kita pun tidak akan bebas ya. Tapi jika kita bisa selalu mencerminkan sikap yang persatuan dan kesatuan, yaitu menghargainya perbedaan, tidak memaksakan kehendak kita, kemudian bisa memanfaatkan alam dengan bijak untuk objek wisata, penambahan penghasilan daerah ataupun negara kita, justru itu pasti akan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat kita sendiri ya. Intinya adalah dengan sikap persatuan dan kesatuan sudah jelas sekali ya, manfaat yang kita peroleh itu adalah benar-benar kesejahteraan kita tuh tercapai ya, jika kita bisa bersikap saling bersatu ya, tidak saling menyudutkan dan tidak saling menyalahkan. Dan kalau kamu lihat di buku kamu, di sana juga dinyatakan bahwa persatuan dan kesatuan sangat bermanfaat. Salah satunya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan. Contohnya seperti yang Ibu sampaikan tadi, jika persatuan dan kesatuan itu kita terapkan, maka kita mudah melakukan segala sesuatu, kita tidak merasa was-was, kita mudah memanfaatkan segala sesuatu ya, dengan bijak, dengan cerdas, sehingga kesejahteraan itu benar-benar kita peroleh, bukan cuma memanfaatkan, tapi setelah itu dampaknya lah yang kita peroleh. Tidak demikian, tapi manfaatnya lah yang kita dapatkan sehingga kita merasa sejahtera ya. Nah, itulah ya penjelasan tentang
kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam meningkatkan kesejahteraan. Untuk kegiatannya tadi misalnya adalah membuka tempat wisata. Kalau kita bisa saling bersatu padu dari Sabang sampai Merauke, tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan, tentu orang akan menyenangi tempat kita, negara kita, sehingga orang akan berkunjung dan itu menghasilkan pendapatan daerah dan juga pendapatan negara, di mana di sana juga akan mensejahterakan masyarakat kita sendiri. Yang kedua, saling menghormati dan tidak adanya pertengkaran, sehingga kesejahteraan yang kita peroleh adalah kedamaian, kenyamanan untuk tinggal di suatu tempat dan di negara kita sendiri. Ya. Nah, itu beberapa kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan ya untuk peningkatan kesejahteraan yang sudah kita bahas hari ini. Nah, untuk latihan kamu di rumah, silakan kamu kerjakan soal halaman 113, nomor 2 dan nomor 3. Di sana mudah sekali dan sudah Ibu paparkan penjelasannya bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan masyarakat, kamu jelaskan, kemudian apa manfaatnya ya. Itu pun sudah bisa kamu ambil dari penjelasan tadi yang kita sudah bahas bersama. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya dan catat bagian-bagian terpenting yang sudah kita bahas. Dan kita akan bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu menjalankan protokol kesehatan ya. Dengan cara selalu menggunakan masker ketika kita berada di luar dan tidak lupa mencuci tangan serta menjaga jarak dan tidak ikut di dalam kerumunan orang banyak. Oke, sampai di sini dan sampai jumpa.